Banyak kemampuan istimewa dari tanaman jenis keladi seperti ini, yaitu keladi sente. Ini memang keladi sente yang sudah sangat tua, walaupun spesies yang sama, tapi keladi jenis ini biasa disebut sebagai lumbu umbi talajah. Nah, ini sudah sangat tua, tim memfosil seperti ini. Jadi patahan dari fosil yang telah tidak sehat memunculkan tunas seperti ini, kawan. Kemudian sisanya kita budidaya seperti ini dengan media air dan batuan kapur. Kemudian dari perakarannya, kawan, kita budidaya, kita pertahankan dengan media batu kapur dan media air. Sekarang kita simak bagaimana keistimewaan kemampuan tanaman ini untuk mempertahankan diri, untuk berkembang biak. Yang saya katakan bahwa tanaman jenis keladi itu memang istimewa, bisa hidup di media air, juga di darat, juga kemampuannya yang tidak dimiliki oleh jenis tanaman lain. Kita simak bersama-sama, semoga ini menjadi keilmuan atau tutorial yang bermanfaat. Kita simak bersama, kawan. Kita lepas saja, kawan. Dari upload unggahan video saya beberapa waktu yang lalu, kita berusaha budidaya dengan contoh yang sangat sederhana di sini. Kita ambil, kawan. Pada umumnya, kawan, buah apapun atau pohon apapun, sebab ini tidak bisa dikatakan pohon. Maksudnya kalau pohon tentu ada kulit, kambium, dan isian dari batang itu yang padat. Ini tidak, ini jenis pemakanan. Sama sekali ini sudah tidak ada kulit. Jadi penyaluran pemakanan itu sudah tidak ada, kawan. Di total keliling itu sudah tidak ada kulit yang menyampaikan pemakanan. Kalau kita mempelajari teori-teori bahwa penyerapan dari perakaran tentu melalui kambium, ini sudah tidak ada sama sekali kambiumnya. Nah, kita juga tidak tahu persis ini usianya berapa. Tetapi ketika tidak dibalut kulit kambium pada umbi ini, tapi tetap mampu berkembang biak. Nah, ini yang saya katakan sebagai tanaman yang sangat istimewa. Sama sekali tidak terbalut oleh kulit kambium, tapi masih mampu memunculkan tunas. Oleh sebab itu, kalau ini terpendam di dalam tanah, bahkan kulitnya itu termakan oleh mikroba tanah, itu masih bisa berkembang biak. Inilah salah satu kemampuan dari tanaman umbi ini, walaupun tanpa kulit kambium itu masih mampu berkembang biak, yang tidak dimiliki oleh tumbuhan yang lain. Jadi kalau tumbuhan yang lain tentu saja tidak dibalut dengan kambium seperti ini, dengan kondisi tanpa akar, itu tentu akan musnah, kawan. Tetapi lain sekali dengan umbi ini. Bahkan pemunculan tunasnya juga semakin panjang. Tentu ini akan kita upload kembali video saya yang mendatang. Semoga tanaman ini bisa menjadikan sampling agar kita itu mengetahui betul keistimewaan tanaman jenis umbi ini ketika sudah tidak terbalut oleh kulit dari umbi ini. Karena kulit, di bawah kulit sendiri itu adalah ada kambium yang mampu menyebarkan makanan sebagai laluan untuk kebutuhan seluruh tubuh dari tanaman ini. Tentu dengan tidak adanya kulit atau kambium seperti ini masih mampu berkembang biak.
Berarti tanaman ini adalah tanaman yang sangat istimewa untuk perkembangbiakannya, bahkan mampu berkembang biak tanpa kulit kambium. Nampak walaupun tanpa kulit kambium tapi nampak seperti masih basah. Dan umbi ini secara tidak langsung tanpa kulit kambium juga mampu menghidupi dari tunas baru ini, sehingga tunas baru ini masih tetap berkembang walaupun tanpa kambium. Tanaman yang mampu tanaman yang istimewa tanpa kulit dan kambium masih bisa berkembang biak. Salah satunya adalah tanaman umbi sende ini. Bahkan ini boleh kita menyebut sebagai fosil, karena kita telusuri dari tempat habitatnya yang asli itu berapa tahun kita itu tidak bisa menentukan kawan. Sebab pada dasarnya tanaman ini akan selalu ada terus menerus, jadi tidak bisa memastikan dan jelas dari habitatnya berapa usianya. Tetapi kenyataannya tanaman ini mampu berkembang biak, memunculkan tunas walaupun tanpa kulit dan kambiumnya. Nampak seperti basah, berarti umbi ini mampu menyediakan pemakanan untuk tunas barunya.